bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh magfirah ya. Di bulan Ramadan kita akan bincang-bincang dengan Ustadz Amin Enha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam komando. Masya Allah. Luar biasa siang hari ini kita kedatangan tamu ya di Enha Podcast ya. Pengamat ya. Pemerhati sejarah ya. Jadi Ustadz Amin ini juga hobinya baca buku. Biasanya yang baca buku itu knowledge ya, pengetahuannya banyak gitu ya, insya Allah gitu ya. Oke. Sekarang Ustadz Amin ini aktif gimana ini? Selain mungkin kerja gitu. Di Forum Literasi Muslim Purbalingga. Forum Literasi Muslim Purbalingga. Ya, mungkin sedikit disampaikan apa ini forum untuk literasi apa ini kira-kira. Atau mungkin masyarakat juga boleh ikut kan? Oh boleh. Oke, ya silakan. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada Dr. Enha telah mengundang kami untuk bisa hadir di podcast yang luar biasa ini. Ya, alhamdulillah. Sudah banyak pasti ini ya subscribe-nya ya. Alhamdulillah ya. Kita sharing, mungkin sharing terus. Oh ya. betul. Alhamdulillah. Ya. Baik. Forum Literasi Muslim Purbalingga ini bukan forum yang mungkin banyak masyarakat yang sudah mengenalnya, tidak ya. Tapi ini forum memang kita bekerja itu dalam apa ya? Dalam senyap ya. Jadi forum ini sebetulnya berdiri sudah beberapa tahun yang lalu dan memang forum ini tujuannya untuk mewadahi, menampung ya salah satu kebiasaan atau hobi membaca ya, khususnya adalah membaca literasi sejarah dan pemikiran atau sahabat Islam itu. Kemudian forum ini juga kita adakan diskusi-diskusi ya yang biasanya kita lakukan setiap bulan. Gitu ya, setiap bulan ada diskusi tentang pemikiran Islam, diskusi tentang sejarah Islam. Tentunya kita lihat atau kita diskusikan itu selalu menggunakan perspektif Islam. Gitu. Karena kita sebagai seorang Muslim, sehingga kacamata kita juga dalam melihat segala persoalan dengan kacamata Islam. Oke, intinya seperti itu. Jadi memelekkan masyarakat ya. Iya, memelekkan masyarakat. Sirah ya. Inilah sejarah Islam itu seperti itu. Ya, meluruskan ya. Iya, sejarah benar misalkan ya. Betul, sejarah ini kan banyak pelajaran ya yang bisa kita ambil untuk kita menjalani kehidupan ke depannya gitu, agar bisa lebih baik lagi. Oke, ya, luar biasa. Tepat sekali hari ini kita akan membahas terkait dengan konflik Palestina. Betul, betul. Ya, jadi memang kita mungkin 2-3 bulan akhir ini ya, subhanallah, masya Allah ya. Sejak bulan Oktober. Ya, Oktober ya. Oktober, November, Desember, ya. Januari, ya. Februari, Maret. 6 bulan. 6 bulan ini ya. 6 bulan ini. Jadi Palestina di masih terus membara ya. Masih terus membara. Habis-habisan oleh Zionis Israel gitu ya. Ya. Jadi kita akan menguak ya sebetulnya sejarah ya, akar permasalahannya di sana. Ini episode 1 ini ya. Jadi yang kita tahu semua ya, Palestina itu adalah kiblat pertama, ya, tempat suci, ya. Jadi salah satu itu yang mungkin kita harus peduli. Ya. Dan saya kira ini bukan hanya umat Islam ya, umat Muslim ya, karena juga ada kemanusiaan di situ ya. Ya. Jadi kepedulian ini ternyata luar biasa di negara-negara di Jerman, ya, di negara Eropa yang mayoritas bukan Muslim. Ya itu justru malah kepeduliannya, simpatinya kepada menentang Zionis Israel ini menyerang Palestina. Betul. Ya. Kita akan mulai dari penerangan ini Tat, ya. Terkait dengan akar permasalahan ya. Sudah berapa lama ya ini masalah Palestina ini bergejolak, atau mungkin dimulai dari mana, monggo silakan. Baik. Masalah Palestina ini sungguh sudah lama terjadi. Sudah lama terjadi. Jadi masalah Palestina bukan hanya masalah muncul sejak bulan kemarin, Oktober itu, ya bukan hanya bulan ini, bukan ya. Tapi masalah Palestina ini kalau kita runut mulai kapan itu berdirinya negara Israel itu kan tahun 1948. Ya. Tetapi
lebih tepatnya lagi sebetulnya kita runut bukan mulai dari kapan berdiri negara Israel itu, tapi mulai kapan rencana pendirian negara Israel. Ini penting ini, ya. Jadi sebetulnya mulai muncul masalah Palestina itu ya mulai akan atau kemudian mulai adanya rencana itu tadi itu pendirian negara Israel. Ya. Lah mulai kapan itu pendirian negara Israel? Itu sejak dikeluarkannya namanya Balfour Declaration. Deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour. Yang ini siapa? Yang menginisiasi itu adalah Perdana Menteri Inggris kala itu, namanya Arthur Balfour. Arthur Balfour. Iya, itu Perdana Menteri Inggris kala itu, yang kemudian deklarasi itu berupa sebuah surat begitu ya, sebuah surat pernyataan yang itu ditujukan kepada pemimpin komunitas Yahudi di Inggris yang namanya Lord Rothschild, ya, Lord Rothschild. Nah itu yang menyatakan di dalam suratnya itu, ya, ini resmi kan berarti dari pemerintah Inggris ya, resmi dari pemerintah Inggris karena ini dari Perdana Menterinya langsung kala itu, yang menyatakan bahwa Inggris merestui untuk adanya sebuah negara nasional untuk bangsa Yahudi. Nah, gitu. Jadi bisa dikatakan Inggris itu apa? Betul, Inggris itu adalah bukan hanya mampu, Inggris itu adalah menginisiasi. Bidannya lahirnya negara Israel. Itu Inggris. Otaknya ya. Iya, otaknya Inggris. Inggris itu kan dulu kan memang negara adidaya kan, sebelum munculnya kemudian Amerika ya. Amerika itu kan mulai dulu kan adidaya Rusia sama Amerika. Amerika dulu. Iya, jadi sebelum Amerika itu tampil dengan negara adidaya kita kenal sekarang ini, itu kan dulu Inggris sebelumnya. Inggris itu negara adidaya besar kala itu. Nah, jadi mulai kapan munculnya masalah Palestina? Ya itu tadi mulai muncul sejak kemudian ada rencana mendirikan negara Israel di Palestina, itu negara untuk bangsa Yahudi, ya, negara nasional untuk bangsa Yahudi di tanah Palestina. Itu tahun 1917, tepatnya tanggal 2 November 1917. Itu dikeluarkan awal berarti sudah berapa tahun? 106 atau 107 tahun. 7 tahunan. Betul itu masalahnya itu. Ya, terus berlanjut. Kemudian setelah ada namanya kemudian deklarasi Balfour itu kan kemudian Palestina ini mulai kemudian dianeksasi oleh Inggris, ya kan, dianeksasi oleh Inggris. Yaitu seiring dengan kemudian Palestina ini memang dulu kan begini, sebelum Palestina itu dianeksasi Inggris, Palestina itu kan bukan wilayah tak bertuan. Aneksasi itu dikuasai. Ya, sebelum Palestina itu dikuasai oleh Inggris, oleh kolonial Inggris. Palestina sendiri tahun berapa? Palestina atau wilayah Palestina itu kan merupakan wilayah atau negeri atau wilayah bagian dari wilayah Syam. Dulu itu ada kan wilayah namanya Syam. Ya. Syam itu dulu itu adalah mencakup terdiri dari ada yang sekarang kita kenal itu ada negara Palestina, ada negara Suriah, ada negara Yordania, kemudian ada Libanon. Itu adalah Syam. Dulu wilayah Syam itu adalah bagian dari negeri Islam, negeri kaum muslimin. Jadi Israel bagian juga? Israel belum ada. Israel baru ada kan 1948. Artinya sebelumnya dia memproklamirkan diri Israel bagian dari Syam kan? Atau di luar Syam? Ya ada di wilayah Syam sebetulnya. Nantinya dia nyempil sebenarnya kan? Nyempil, tapi kan ada kan belakangan ini. Ya, 1948. di peta itu ya. Di peta itu. Sebenarnya kan ada yang bilang peta bumi itu tidak ada negara Israel. Betul. Ada yang tadi juga peta yang nggak ada Palestina. Iya betul. Nah jadi Palestina itu kan ada itu kan negara Israel itu ada kan baru ini ya. Iya kan. Yang tadi 1948 itu secara de facto dan sebenarnya begitu. Betul. Nah sebelumnya kan nggak ada negara Israel nggak ada. Yang ada itu wilayah Syam. Yang di situ di dalamnya ada Palestina, ada Yordania, ada Libanon. Nah, yang kita kenal sekarang ya, gitu. Tapi dulu namanya itu Syam, bukan negara Libanon sendiri, bukan Yordania sendiri, bukan. Tapi itu Syam satu kesatuan. Yang mana kemudian negara atau wilayah Syam ini adalah merupakan bagian dari negeri kaum muslimin yang begitu luasnya.
yang kurang lebih itu sekitar 2/3 dunia wilayah negeri kaum muslimin kala itu yang di bawah kekuasaan, kalau dalam sejarah ya kita kenal itu adalah kekuasaan kekhilafahan. Nah, gitu. Itu ada khilafah mulai dari Umayyah, kemudian Abbasiyah dan Utsmani ya. Kalau dalam sejarah begitu. Nah, dan wilayah Syam itu sendiri itu mulai masuk menjadi bagian negeri Islam itu sejak masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Syam itu. Jadi kan sudah lama sekali itu. Sebetulnya Palestina, Syam itu sudah lama sekali itu menjadi bagian dari milik kaum muslimin. Itu sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab. Nah, jadi wilayah Palestina yang merupakan bagian dari wilayah Syam itu bukan wilayah tak bertuan, bukan. Tapi ada pemiliknya, yaitu umat Islam itu sejak dulu. Dan itu adalah ada juga penjaganya, yaitu kekhilafahan itu, yaitu Khilafah Utsmani kala itu terakhir kan, Khilafah Utsmani itu ada penjaganya. Nah, tetapi seiring kemudian Khilafah Utsmani ini kalah perang dunia satu, sementara kemudian waktu itu kan ikut blok timur ya bersama dengan Jerman, sementara lawannya itu adalah Inggris ya. Nah, kemudian akhirnya kan banyak negeri-negeri Islam itu yang akhirnya dikuasai oleh pemenang perang, yaitu Inggris dan kawan-kawannya itu. Gitu. Nah, sehingga setelah itu kemudian Palestina itu menjadi bagian dari wilayah Inggris atau yang dikuasai oleh Inggris. Itu dijajah oleh Inggris. Kalau kita flash ke belakang tadi di Perang Dunia I kan kalah. Betul. Khilafah Utsmani itu ya kan ikut blok timur kan itu. Lanjut tadi. Follow up dari perjanjian tadi. Iya, setelah itu maka kemudian karena pemerintah Inggris itu punya komitmen untuk memang akan memberikan tanah Palestina untuk Yahudi, maka mulai itu direncanakan itu. Mulai terjadi. Dia merasa menguasai kan? Mulai terjadi kemudian eksodus besar-besaran orang-orang Yahudi yang mereka itu orang Yahudi itu kan ibaratnya mereka sebuah bangsa yang diaspora ya, terdiaspora. Jadi bangsa yang di Jerman juga ada yang betul, orang Yahudi itu kan, dulu ya. Orang Yahudi itu kan ada di mana-mana. Banyak itu tersebar di wilayah Eropa ada. Bahkan zaman Rasulullah itu orang Yahudi kan sudah ada sejak zaman Rasulullah itu kan sudah ada tinggal di Madinah. Itu orang Yahudi sudah ada di Madinah. Orang Yahudi itu sudah ada. Jadi tersebar, mereka itu ada di Madinah, di Jazirah Arab ada, di Eropa ada, di berbagai belahan negeri lah. Nah, ini ceritanya itu kemudian orang Yahudi itu akan dipusatkan dalam satu negara. Apa yang dibuatkan satu negara nasional khusus untuk bangsa Yahudi yang namanya kemudian Israel. Nah itu. Jadi bidannya itu sekali lagi ini negara Israel itu bidannya itu adalah Inggris. Ya. Dan kemudian mengapa dipilih wilayah Palestina gitu? Kenapa bangsa Yahudi? Kenapa kok nggak buat negara di tempat lain lah, Eropa lah, di Amerika kan banyak tanah-tanah kosong itu misalnya. Kan nggak jajah dia kan, atau memang menjajah di situ. Iya, atau di Antartika lah, atau di mana begitu ya. Kenapa harus di Palestina begitu? Pertama memang ini sudah diskenarikan oleh si Inggris ya, negara Inggris itu. Pertama itu. Kemudian yang kedua, melalui sang penggagas ya berdirinya negara Israel, yaitu namanya siapa itu yang penggagas negara Israel itu ya Theodor Herzl itu ya Theodor Herzl itu kan seorang Yahudi ya yang kemudian dia itu menulis buku namanya Der Judenstaat gitu. Ya Der Judenstaat itu bahasa Jerman, tapi ini buku ini memang isinya adalah tentang rencana pendirian negara Yahudi. Dan memang di situ sudah ditetapkan, sudah ditulis bahwa nantinya wilayah itu adalah Palestina, gitu. Alasannya itu menurut mereka karena ada alasan teologisnya, ada alasan dari sisi keagamaan, menurut keyakinan mereka, gitu. Menurut keyakinan mereka, gitu ya. Jadi ada alasan-alasan dari kitab suci mereka katanya, bahwa itu adalah tanah yang sudah dijanjikan katanya oleh Tuhan, atau the promised land gitu kan. Di kitabnya mereka. Kata itu sudah dijanjikan oleh Tuhan. Ini adalah Palestina, itu adalah tanah yang terjanjikan gitu untuk mereka. Itulah alasan mengapa kemudian mereka akhirnya ingin mendirikan negara di sana. Jadi bukan mencari kawasan lain, bukan mencari tempat lain, tapi untuk
mendirikan negara Israel itu di Palestina. Karena menurut klaim mereka ya, sekali lagi ini klaim mereka. Karena kalau kita kemudian rendah sejarah itu ya kurang tepat juga. Jadi, sebentar, saya jadi balik gitu ya. Nah, kalau mungkin bisa disampaikan juga ke khalayak ya. Dia mengklaim kan ya. Iya, itu mengklaim. Coba kalau yang versi Palestina. Artinya Palestina memang tadi kan tempat suci pertama harus dipertahankan. Artinya kalau kita tanya kenapa umat Islam harus mempertahankan? Iya, betul. Ya, jadi sebetulnya kan tidak ada yang namanya wilayah khusus untuk bangsa Yahudi. Itu sebenarnya tidak ada itu. Di Al-Quran nggak ada di Al-Quran ya. Jadi dijanjikan satu tanah khusus untuk wilayah untuk satu tanah ya, wilayah untuk khusus orang-orang Yahudi, itu sebenarnya tidak ada. Dulu memang ada kisah Bani Israel dulu ya, ada kisah Bani Israel yang kala itu setelah kemudian mereka itu diusir dari Mesir kan ya oleh Firaun itu. Kemudian mereka kan dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam ya. Nabi Musa alaihissalam itu kan yang kemudian menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Firaun ya kala itu. Nah kemudian waktu itu kan memang Allah mengarahkan untuk mereka kan ke tanah Palestina. Tapi awalnya kan sudah mereka menolak untuk masuk tanah Palestina kala itu. Kalau kita baca Al-Quran itu, kalau kita baca sejarah, awalnya kan begitu. Dari kaum Bani Israel kala itu kan sebetulnya ketika diajak untuk masuk ke Palestina itu mereka menolak. Mereka mengatakan sudahlah Musa, kamu aja yang kemudian bersama Tuhanmu masuk ke Palestina, kami diam duduk-duduk santai saja di sini. Ya begitu. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa di dalam wilayah Palestina itu kan ada musuh yang besar, yang kuat, yang mereka itu nggak mau untuk melawan. Gitu. Awalnya kan begitu. Ya. Jadi coba Allah sudah memberikan arahan, sudah memberikan janji ini tanah ini untuk kalian, tapi kalian malah menolak kan gitu. Ya. Dan itu hanya janji pada saat itu saja, bukan kemudian janji untuk seterusnya kan tidak. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita baca dalam sejarah itu kan seperti itu ya. Jadi ini hanya berlaku kala itu hanya waktu itu saja, bahwa setelah kalian itu mengalami persekusi gitu ya dari Firaun di Mesir itu, kemudian kalian diselamatkan oleh Allah melalui kemudian bimbingan Nabi Musa alaihissalam, dan kemudian kalian itu diajak untuk masuk Palestina sementara kalian tidak mau kan gitu. Nah, jadi ini kelakuan mereka memang begitu dari dulu. Kalau kita baca Al-Quran kan memang orang Yahudi itu sering membuat kerusakan ya, latufsiruna fil ard ya gitu. Jadi mereka itu sering membuat kerusakan. Rada ngeyel gitu ya bangsa Yahudi ini ya. Apa lah, pokoknya harus ini dikuasai ya. Iya. Nah, jadi begitu ya. Jadi kalau mau klaim-klaiman ya nggak bisa juga, karena apalagi umat Islam ini kan jelas ya di Al-Quran sendiri. Kalau kita baca di surat Al-Isra ayat 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di Al-Quran sendiri itu Masjidil Aqsa disebutkan Baitul Maqdis itu. Bukan hanya disebutkan, ini disebutkan itu kan punya tujuan, punya maksud. Gitu ya. Apa itu Masjidil Aqsa disebut oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat 1 itu? Bahwa Masjidil Aqsa itu bukan hanya menjadi tempat dari perjalanan mulia Rasulullah dalam kisah Isra Mi'raj itu, tapi Masjidil Aqsa itu bukan hanya menjadi tempat perjalanan atau rute ya dari perjalanan Isra Mi'raj itu, tapi Masjidil Aqsa itu juga menjadi tempat yang nanti menjadi milik kaum muslimin. Itu. Perintah sholat pertama itu. Iya. Loh mengapa? Iya, karena kita coba lihat sejarah. Karena di Masjidil Aqsa itu Rasulullah SAW beliau itu didaulat untuk menjadi imam sholat bersama para nabi dan rasul sejumlah 140 ribuan ya, atau 120 ribuan itu di Masjidil Aqsa. Dalam tradisi Islam yang namanya orang itu diangkat menjadi imam sholat itu kan biasanya diangkat menjadi imam sholat itu kan berarti orang yang mukim di situ kan ya, biasanya kan itu. Bukan orang yang musafir yang sedang safar kemudian itu tiba-tiba diangkat jadi imam, tidak, tapi orang yang mukim. Nah, ini menunjukkan, menandakan bahwa Masjidil Aqsa itu memang adalah
milik kaum muslimin. Karena apa tadi? Indikasinya itu adalah baginda Rasulullah. Itu menjadi imam sholat di situ. Berarti kan baginda Rasulullah itu kan pemiliknya, pemilik Masjidil Aqsa itu ya, yang adalah merupakan bagian dari Palestina. Gitu. Ya, jadi kalau kembali ke akar permasalahan tadi gimana? Artinya di sisi lain Israel terus menerus ya. Nah, akan mengakui kita lanjutkan ke tadi ya. Iya, maksudnya. Ya, jadi sejak kemudian 1917 itu Inggris kemudian berikan dukungan ya untuk berdirinya negara nasional untuk bangsa Yahudi. Maka sejak itu, kemudian sejak Inggris juga menguasai tanah Palestina, karena seiring tadi kalah perang dunia pertama ya, Khilafah Utsmani itu, akhirnya kemudian setelah itu kan mulai terjadi eksodus besar-besaran tadi, orang-orang Yahudi tadi kan, dari wilayah Eropa, dari berbagai negeri itu datang ke Palestina. Itu beberapa gelombang, jadi bukan hanya satu kali, tidak ya, tapi eksodus itu terjadi beberapa gelombang, sampai kemudian akhirnya setelah mereka itu kuat di Palestina itu ya, dan kemudian setelah namanya Khilafah Utsmani itu kemudian bubar ya, runtuh tahun 1924 ya Masehi. Nah, mulai kemudian tadi ya mereka membangun pemukiman ilegal di Palestina, orang Yahudi ini ya, dengan cara mengambil alih tanah-tanah milik orang-orang Muslim di Palestina. Jadi pemukiman legal muncul, dan setelah itu kemudian dideklarasikanlah berdirinya negara Israel 1948. Kalau Palestina sendiri, deklarasinya? Palestina sendiri itu kalau sampai hari ini itu setahu saya malah belum direstui sebagai sebuah negara oleh PBB, belum. Iya, belum. Oleh dunia itu belum diakui sebagai sebuah negara Palestina, tapi itu hanya sebagai otoritas pemerintahan. Nah, ini itu. Jadi belum diakui sebagai sebuah negara ya, sebuah negara itu belum, tapi sebagai hanya otoritas pemerintahan itu Palestina. Ya, ada keperpihakan Amerika. Nah, jelas ya. Iya, itu pasti ada campur tangan, campur tangan Amerika. Nah, sejak tahun 1998 itulah, sejak kemudian berdirinya negara Israel, itu masalah Palestina itu mulai muncul, mulai dari penggusuran, pembunuhan, penganiayaan dan gitu. Tapi ya sekali loh Tatnya, Indonesia itu yang pertama kali mengakui Palestina. Dari Indonesia. Iya, artinya kaum muslimin yang ada di Palestina. Iya. Nah, itu makanya ini kan menjadi reasoning kita ya, alasan kita kuat. Maka apa? Kemudian kita harus peduli dengan Palestina. Salah satunya itu. Tapi kan banyak tadi. Banyak. Kalau dari Sirah tadi kan, ya tadi peristiwa Isra Mi'raj ya, iya, betul. Tempat kiblat pertama di umat Islam. Iya. Itu salah satu juga salah banyak akhirnya ya. Kenapa harus kita peduli gitu kan? Iya, kalau alasan mengapa kemudian kita di kaum muslimin harus peduli dengan Palestina, itu banyak sekali. Iya. Yang utama itu adalah karena ada masalah akidah. Itu yang paling mendasar. Nah, iya itu. Jadi kenapa kemudian kita harus peduli dengan Palestina? Kita lihat dari perspektif akidah. Jadi kita peduli dengan Palestina bukan hanya karena persoalan kemanusiaan, bukan ya. Menurut saya bukan karena persoalan kemanusiaan. Kalau persoalan kemanusiaan itu orang-orang di luar kita pun, di luar Muslim, itu peduli, iya kan, itu alasan kemanusiaan. Tapi bagi kita sebagai seorang Muslim, itu tidak cukup kita peduli dengan Palestina hanya dengan dasar model alasan kemanusiaan. Jelas tidak, tadi alasan keimanan banyak sekali. Iya, keimanan itu tadi. Nabi sholat pertama diperintahkan. Pertama, ya Nabi Rasulullah SAW didaulat menjadi imam sholat bagi para Nabi dan Rasul di Masjidil Aqsa, itu wilayah Palestina. Masjidil Aqsa itu kan wilayah Palestina. Kemudian Masjidil Aqsa menjadi kiblat pertama sholatnya umat Islam kala itu. Bahkan sebelum Nabi itu hijrah ke Madinah, sebelum loh, artinya masih tinggal di Mekah, itu sholat itu menghadapnya ke Palestina atau Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis itu. Sampai kemudian setelah Rasulullah itu hijrah ke Madinah 6-7 bulan itu sholatnya masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Baru setelah itu kemudian karena Allah kemudian turun surat untuk kiblatnya dipindah ke
Masjidil Haram. Itu ada itu di saya waktu saya ke Mekah itu ada kayak masjid yang kiblatnya dua gitu. Oh begitu ya? Masjid Kiblatain. Iya, Masjid Kiblatain. Iya, jadi iya, betul. Dulu pertama Ke Masjidil Aqsa. ya, terus Iya. ada itu perubahan ke Masjidil Aqsa atau Iya. kemudian Palestina Mekah. itu kan baratnya Saudi kan? Iya. Ya, baratnya Mekah. Baratnya Mekah. Nah, baratnya Mekah. Jadi Mekah itu kan timurnya ya, timurnya. Nah, jadi itu alasannya itu ya. Belum lagi itu tempat Isra Mi'raj ya kan? Nah, itu tadi tempat Isra Mi'raj, terminal Rasulullah sebelum diangkat oleh Allah ke langit, Sidratul Muntaha itu kan terminalnya di situ dulu, transit dulu di situ. Ya. Jadi banyak sekali lah itu hubungan antara Palestina dengan kita umat Islam. Ya, tadi akidah tadi. Artinya Akidah, hubungan kalau sudah keimanan. nyangkut yang paling keyakinan nih, artinya mendasar ini kan Iya. mau nggak mau dengan cara apapun, gitu ya, kita harus peduli Betul, betul, Iya. betul. dengan umat Islam yang di sana dan khususnya dengan Palestina, ini Baitul Maqdis gitu kan. Iya. Karena kalau kita itu peduli kepada Palestina itu hanya berdasarkan kemanusiaan. Itu nanti usianya nggak awet. Oke. Iya. Iya, iya, iya. Usianya itu paling hanya sebentar gitu. Iya. Kalau sudah nggak ada lagi pembunuhan, sudah nggak ada lagi kemudian pengerusakan, mungkin kita sudah nggak ada lagi kepedulian, gitu. Nggak ada lagi pertumpahan darah. Gitu. Mungkin di skenario Allah beda ya. Nah. Mungkin ini jadi apa ya? Agar ya umat Islam ini apa ya? Saling gimana kuahnya. Gitu. Nah, makanya ulama itu menyebutkan begini, masalah Palestina ini bukan masalah hudud, tapi ini masalah wujud. Hudud itu batas-batas negara. Jadi masalah Palestina bukan persoalan rebutan batas tanah atau batas negara, bukan soal rebutan tanah tadi ya. Justru malah. Tapi ini masalah wujud. Apa itu arti masalah wujud? Yaitu masalah Palestina itu adalah adanya wujud negara Israel itu di tanah Palestina. Artinya negara Israel itu ada di situ karena merampas, ya kan? Karena menjajah, mengambil alih secara paksa melalui bantuan Inggris wilayah kita kaum muslimin. Gitu. Nah, jadi itu kan negara ilegal sebetulnya Israel itu kan, karena ada di tempat yang sebetulnya sudah ada pemiliknya. Palestina tadi. Iya, sudah ada pemiliknya. Syam, Syam itu yang miliknya kaum muslimin. Ini kan ibarat gini, kita nih, ini misalkan ini rumah kita, ya ini rumah kita nih. Ini rumahnya Dr. Nurul misalkan ya. Nah, kemudian datang itu pencuri, perampok datang masuk ke rumah kita. Lah kemudian terjadi apa namanya kontok-kontokan ya, otot-ototan ya. Dia pengen nempati rumah ini. Nah, dia ingin nempati, ingin ngambil alih rumah pertama Dr. Nurul. Nah, kemudian datang Pak RT ini ya. Harapannya bisa menjadi apa nih? Penengah, pendamai ya, memutus masalah. Nah, Pak RT kemudian memutuskan, sudahlah bagi dua saja rumah ini. Yang bagian belakang untuk Dr. Nurul, yang bagian depan untuk ini si perampok. Nah, itu ilustrasinya kan seperti itu. Lama-lama dia sudah dapat bagian depan, dia ingin yang bagian belakang. Pak Nurul semakin lama diusir akhirnya. Kan ini yang sekarang gampangannya seperti itu. Iya, Dan usirnya sadis. Iya betul sekarang. Ya. Dibantai. Gaza itu ya luar biasa. Iya. Sekarang Gaza ini kan ya. Jadi gini, wilayah Palestina itu kan ada beberapa wilayah ya. Ada yang namanya tepi barat ya. Di sana ibu kotanya itu tepi barat itu ada di wilayah Palestina yang kemudian itu ibu kotanya Yerusalem ya, kemudian ada namanya jalur Gaza gitu ya. Yang sering konflik kan di situ. Betul. Nah, kalau yang kemudian wilayah Yerusalem atau tepi barat itu sebetulnya wilayah yang secara de jure itu memang dikuasai oleh namanya kelompok Fatah. Ya, namanya kelompok Fatah di sana, kelompok Islam namanya Fatah. Ya, di sana itu pemimpinnya Mahmud Abbas ya kalau nggak salah itu. Nah, tetapi secara de facto itu sebetulnya Israel itu yang menguasai. Secara de facto, ya. Itu Israel yang menguasai. Karena faktanya Masjidil Aqsa itu pun nggak bisa kita itu bisa masuk Masjidil Aqsa dengan leluasa, itu nggak bisa. Itu pasti ada tentara Israel yang kemudian menjaga di situ, yang akan kemudian
mengizinkan atau tidak mengizinkan kita bisa masuk ke sana. Bahkan teman-teman itu ada yang pernah cerita itu di sana itu dibatasi usia umur untuk masuk Masjidil Aqsa itu kan. Usia itu kan kalau nggak salah 50 atau 60 tahun yang hanya boleh masuk Masjidil Aqsa itu. Nah, jadi secara de facto itu malah adalah pemerintahan Israel itu yang menguasai tepi barat. Nah, tinggalkan Gaza ini yang memang belum dikuasai sepenuhnya oleh Israel waktu itu, kala itu. Tapi sekarang Gaza sudah hancur. Ya sejak dibombardir itu sejak bulan Oktober kan. Hampir mungkin Gaza sudah hancur. ya. Dari 12.000 masjid saja itu sekarang tersisa hanya tinggal 200 masjid. 12.000 masjid itu sekarang tinggal tersisa 200 masjid. Itu hancur. Dan kemudian jalur Gaza itu kan bukan wilayah yang luas ya. Itu jalur Gaza itu kan kalau yang kita sering atau mendengar ya ceramahnya atau podcastnya misalkan Ustadz Hussein Gaza itu ya yang pernah tinggal di Gaza itu wilayah Gaza itu kan nggak luas itu kan wilayah mungkin ya kayak Purbalingga mungkin ya wilayah atau bahkan lebih sempit lagi gitu. Penduduknya kan sekitar 2,3 juta, 2,3 jutaan penduduknya. Jadi itu wilayah nggak luas jalur Gaza itu. Wilayah nggak luas. Nah, jalur Gaza sekarang sudah hancur. Ya, sudah hancur. Mereka ingin menyelamatkan diri dari dari Gaza selatan yang sudah dihancur-hancurkan menuju ke Gaza utara, menuju Mesir ya. Rafah itu di Rafah itu mereka sekarang dibombardir oleh Israel. Dan mereka nggak bisa keluar dari Gaza karena Mesir juga menutup pintu perbatasannya. Luar biasa, ini penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita Muslim ya, insya Allah ya. Jadi kira-kira gimana solusi ini? Solusinya sudah mudah. Kalau kita kembali kepada Islam itu ya. Ya sekarang kan menjadi rumit itu solusinya karena kita selalu umat Islam ini mengambil solusi yang ditawarkan dari negara-negara barat gitu. Dari Amerika, dari Inggris, kembali kepada dari PBB itu. Iya, harusnya kan kita kembali kepada bagaimana ajaran Islam terkait dengan Palestina ini. Ya, kalau kita kembali ke ajaran Islam secara Palestina, berarti kita merujuk kepada bagaimana dahulu baginda Rasulullah SAW, kemudian nanti diteruskan oleh Khalifah Umar itu dalam mengambil alih Palestina itu menjadi bagian dari negeri kaum muslimin. Nah, ini seperti Ustaz katakan tadi, memang sejak berdiri diproklamirkan 1948 Israel ini sampai sekarang menjajah terus. Iya, sampai dapat. Gitu. Pokoknya kalau Israel itu belum belum dihancurkan ya tanda kutip ya. Meskipun kan sering ya kita senjata. Iya, pokoknya selama wujud ya, dari wujud eksistensi negara Israel itu masih ada di wilayah Palestina, maka selamanya masalah Palestina akan terus ada dan selamanya saudara kita kaum muslimin di Palestina itu akan terus merana, terbuka. Selama wujud tadi eksistensi ya negara Israel itu ada di sana. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh umat muslim? Kalau oke lah, Indonesia luar biasa nih. Saya sering kita lihat di fenomena di masjid-masjid, di pengajian-pengajian bagaimana upaya untuk mengirimkan bantuan ke sana. Subhanallah misalnya untuk Indonesia ya. Yeah. Karena juga salah satunya Palestina ini yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Mungkin bisa disampaikan secara umum apa yang dilakukan umat muslim, mungkin di seluruh dunia atau mungkin ya, kalau apa yang kemudian yang bisa kita berikan ya untuk Palestina saudara kita di sana, nanti ini beda dengan apa solusinya, gitu ya, apa solusinya itu. Artinya begini, kalau hadiah terbaik apa yang harus kemudian kita berikan kepada saudara kita Palestina, maka ini tentu adalah hadiah yang terbaik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita di Palestina. Apa itu? Ya kalau kita sebagai pribadi Muslim, apa yang harus kita berikan, hadiah terbaik yang bisa kita berikan untuk Palestina itu bisa doa pasti. Oh ya, doa itu pasti. Apalagi di bulan Ramadan ini yang bulan berkah ya, di
dimana doa kita itu insya Allah dikabulkan Dan oleh Allah Subhanahu sering wa Ta'ala. saya kalau ikut tarawih di masjid, salah satu masjid Purwokerto itu doa kunut. Iya doa kunut. Ya, Doa kunut. bagaimana Allah mansur al-mujahidina fi Filistin, Iya. di Gaza, Betul. Ya, salah satunya ya. Rasul ikhwanal muslimin wal mujahidin Ya. Filistin wa fi kulli makanin wa kulli zamanin ya. Nah, jadi itu hadiah yang terbaik itu minimal ya doa. Minimal itu loh. Artinya kalau sudah doa pun nggak diberikan, waduh ini kita dipertanyakan itu ya kemuslimannya itu ya. Karena Allah kan menyatukan kita ini termasuk dalam Islam kan ikatan akidah Islam. Ini ibarat kan Muslim Palestina itu mempertahankan tempat suci. Betul. Baitul Maqdis tadi kan? Iya, jadi ya apa yang dilakukan oleh saudara kita di Palestina itu mereka berjuang itu bukan membela tanah mereka sendiri, bukan, tapi itu sebetulnya membela tanah kita kaum muslimin. Tanah kita kaum muslimin loh, karena itu kan wilayah negeri kaum muslimin kala itu, ya kan? Itu membela tanah kita juga sebetulnya, dan itu membela tempat suci umat Islam gitu. Oleh karena itu maka kita tentu harus totalitas itu dalam memberikan dukungan ya kepada saudara kita di Palestina. Tadi doa, perjuangan mereka ya, hadiah terbaik kita harus memberikan hadiah terbaik. Jadi kita bukan kasihan, tapi kita memberikan hadiah. Hadiah itu kan artinya sebagai tanda cinta. Hadiah itu mahabbah. Hadiah itu kan artinya kalau kita berikan itu kan sebagai tanda cinta, tanda kita kemudian memberikan penghargaan, apresiasi, itu kan hadiah ya gitu ya. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah itu kan karena kita berikan karena kasihan. Sedekah itu ya. Dari yang mampu kepada yang lemah gitu. Tapi kalau hadiah kan enggak. Itu rasa tanda sayang, tanda cinta gitu ya. Nah itu maka apa itu? Tentu minimal itu tadi adalah doa. Kemudian apalagi donasi gitu ya. Kita sebagai pribadi loh. Tapi beda. Hadiah terbaik yang harus diberikan oleh seorang pemimpin. Nah, kepada Palestina itu beda dengan kita sebagai rakyat, beda. Kalau seorang pemimpin tentu bukan hanya sekedar doa, karena mereka punya power, mereka punya kekuatan, mereka punya senjata, mereka punya macam-macam. Ya, saya kira dukungan umat Islam ya banyak caranya gitu. Iya banyak caranya. Artinya kepedulian untuk Palestina itu memang sangat diperlukan sekali ya. Bagi umat Islam di seluruh dunia, bahkan yang bukan Islam pun juga ikut mendukung kan tadi ya. Dengan mungkin ya, karena alasan kemanusiaan. Ya jadi apalagi yang Muslim, apalagi kita sebagai seorang memahami ya. Betul. Itu bagian dari akidah. Betul, bagian dari akidah kita. Mestinya karena itu bagian dari akidah kita mempertahankannya kan juga harus sungguh-sungguh gitu. Iya, mempertahankan sungguh-sungguh itu ibarat itu harta istimewa kita, harta berharga kita gitu. Mestinya kan begitu. Dan itulah mestinya yang harus dimiliki sikap itu oleh pemimpin-pemimpin, terutama pemimpin Arab, pemimpin negeri-negeri Islam hari ini. Yang mereka terus terang memang kami juga prihatin gitu ya melihat sikap mereka terhadap masalah Palestina, yaitu tidak ada tindakan yang nyata, yang real ya. Untuk bagaimana menghentikan pembantaian tersebut dan menyelamatkan saudara-saudara kita Palestina. Wah ini kaitannya kan dengan politik ya, politik yang memang suatu saat mungkin bisa nanti kita kulik lebih jauh lagi ya. Di dunia ini permainan dan sudah guru. Sudah dinas gitu ya. Ya jadi kita berupaya terus gitu ya Pak ya untuk bagaimana menggaungkan kepedulian Palestina ini ya, khususnya di Indonesia, mungkin khususnya di wilayah-wilayah kita masing-masing. Betul. Ya. Intinya jangan pernah kita bosan. Nah itu. Jangan pernah kita bosan ngomongin Palestina. Ya. Mungkin, ya Masya Allah ya sekarang berita, ada yang meninggal 30, lagi ya. Akhirnya kan, iya. Kan akhirnya lewat. Betul. Nah itu yang kadang harusnya terus ya. Nah, disuarakan untuk bagaimana agar kita tidak bosan tadi itu, makanya kita butuh pemahaman yang sahih, pemahaman yang benar tentang masalah Palestina itu ya, akan masalahnya ya. Bukan hanya ini masalah kemanusiaan, tapi ada kaitannya dengan akidah. Oke. Makanya di sini kita pentingnya nanti mungkin ada edisi-edisi berikutnya tentang memahami tentang Palestina ini bukan hanya sejarahnya tapi tentang Baitul Maqdisnya. Oh iya. Menarik ini, mungkin menarik itu. Oke. Untuk sesi kedua ya. Insyaallah. Oke. Untuk sesi ini insyaallah sampai sini dulu Tat. Terima kasih Aminena sudah
datang di podcast NH Channel dan kita akan lanjut di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.